Halo adik-adik. Sebentar lagi ibadah sekolah minggu kita secara online akan segera dimulai. Berikut ini adalah panduan ibadah sekolah minggu secara online. Yang pertama, adik-adik persiapkan Alkitab dan juga alat tulis adik-adik. Jadi adik-adik dapat membaca firman Tuhan dan mencatat pesan yang akan disampaikan guru nanti. Yang kedua, berpakaian yang rapi. Dan jangan lupa mandi dulu ya. Jangan gak mandi. Kita beribadah berpakaian yang rapi seperti kalau kita pergi ke gereja tatap muka. Yang ketiga, ikuti apa yang dikatakan oleh kakak-kakak GSM seperti bernyanyi, duduk, dan berdiri. Kita semua memuji Tuhan dengan sepenuh hati ya. Yang keempat, tidak boleh sambil makan, sambil minum, atau main game ya adik-adik. Adik-adik harus tertib, fokus pada Tuhan saja. Yang kelima, Papa dan Mama harus ikut ibadah sekolah minggu juga ya, untuk menemani adik-adik ibadah sekolah minggu. Yang keenam, jangan lupa selesai ibadah, Papa dan Mama tanyakan apa yang anak dapat, supaya anak semakin dapat memahami firman dengan benar. Aduh, ini tembok gereja kok dicoret-coret sih? Mana lampunya rusak lagi? Ih. Halo Kak Epi, kok murung sih di hari Minggu? Halo Kak Duma. Ya nih, aku lagi gak semangat buat ikut sekolah minggu hari ini nih Kak. Kenapa begitu Kak? Hari ini kan sangat cerah loh, dan hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Aku lagi sedih karena aku lihat tembok gereja nih Kak, dicoret-coret. Terus atapnya kotor lagi. Aduh, apalagi catnya tuh Kak, udah pudar loh Kak Duma. Kak Duma lihat sih memang begitu Kak, tapi kan memang gereja kita sudah usianya banyak Kak Evi. Tapi kan walau gereja kita usianya udah tua gitu Kak, sebaiknya dirawat dan dijaga supaya tidak rusak. Kita aja mandi selalu. Semuanya udah pada mandi belum nih adik-adik? Terus kan kita suka beli baju baru ya Kak. Nah, masa untuk gereja kita tidak mau merawatnya? Benar juga nih Kak Evi, apalagi dahulu bangunan gereja ini belum seperti ini kan ya Kak, masih kecil dan belum sebesar ini. Nah, iya Kak Duma, karena kebaikan Tuhan, sekarang gereja kita sudah menjadi besar. Puji Tuhan ya adik-adik. Yuk bernyanyi bersama Kak Evi dan Kak Duma, karena Tuhan sudah memberikan gereja kita untuk kita semuanya. Kita mau sama-sama katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Puji Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan, kami boleh ikut lagi di dalam ibadah sekolah minggu di hari yang cerah pada pagi hari ini. Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya kami menyiapkan hati kami untuk dengar-dengaran firman Tuhan juga pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah sukacita pada hari ini. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Aku sudah merasakan sukacita nih Kak. Kakak Duma juga kan? Pasti dong Kak, karena Tuhan sangat baik. Tuhan sudah memberikan banyak berkat buat aku. Napas kehidupan, makan sarapan aku, kesehatan aku, juga sama mama. Dan Tuhan juga memberikan gereja ini untuk aku beribadah. Senang loh Kak, aku mendengarnya. Nah, bagaimana dengan adik-adik di rumah hari ini? Ada sukacita enggak? Mana suaranya nih Kak? Suara adik-adik belum terdengar. Kak Evi tanya sekali lagi ya. Ada sukacitanya Kak adik-adik hari ini? Ada sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Kata lagi, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Happy ya ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, ya ya ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Amin. Kak Evi, tadi aku lihat kakak sedang berdoa. Kakak lagi doa apa? Ya Kak, aku berdoa supaya kita semua bisa kembali ke gereja Kak untuk ibadah sekolah minggu. Wah, Kak Evi baik sekali. Semoga Tuhan mendengar dan menjawab doa Kak Evi ya. Aku juga deh nanti akan berdoa
supaya kita bisa bertemu ibadah sekolah minggu di gereja, bernyanyi bersama juga, beraktivitas bersama di gereja. Amin. Amin. Iya Kak, seperti hari ini firman Tuhan yang akan dibawakan tentang pembangunan rumah Tuhan yang sudah selesai. Dan itu tandanya makin banyak gereja dan makin banyak jemaat yang sayang sama Tuhan. Oh iya Kak, nah kita siapkan hati kita yuk Kak, supaya bisa mendengar firman dengan baik dan tidak bermain-main. Karena firman Tuhan itu kudus. Betul Kak, mari adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Koko, Mima, udah disiapkan belum untuk sekolah minggunya? Udah. Hari ini Zoom atau YouTube sih? Zoom. Zoom? Minggu berapa hari ini? Ketiga. Zoom lagi ya? Kemarin YouTube ya? Ya. Gimana sih kalian? Lebih senang Zoom, YouTube atau ke gereja sih? Ke gereja. Masa? Iya dong. Udah berapa lama kita nggak ke gereja ya? 2 tahun. 2 tahun tuh berarti berapa minggu tuh ya? Nggak tahu. Hah? Masa nggak tahu sih? Ayo siapkan. Nanti mau Zoom kita sekolah minggunya telat. Jadi kalian pada kangen ya ke gereja ya? Iyalah. Kangen ya. Wah, adik-adik sekolah minggu yang lain gimana? Sudah siap-siap buka YouTube atau Zoom-nya? Udah siap-siap belum? Gimana adik-adik pada kangen nggak untuk datang ke gereja? Hah? Ada yang nggak kangen? Waduh, sedih kali Pak Pendeta. Nggak kangen? Oh, tapi banyak yang kangen itu Pak Pendeta, lihat ada banyak yang kangen. Adik-adik, hari ini Pak Pendeta mau cerita nih. Seperti kondisi kita. Kita berapa lama sih nggak ke gereja? Berapa lama tadi? 2 tahun. 2 tahun loh kita nggak ke gereja. Lama nggak? Lama. Lama banget ya. Lama banget. 2 tahun tuh berapa minggu? 52 kali 2 berapa itu? 100? 104 minggu loh.
104 minggu nggak ke gereja adik-adik. Nah Pak Pendeta ini mau cerita. Adik-adik baru 2 tahun lo nggak ke gereja, udah kangen kan? Nah adik-adik tahu nggak? Ada satu bangsa dulu namanya bangsa Israel. Ini bangsa Israel ini bukan tipe orang-orang males kalau ke gereja. Bangsa Israel itu tipe orang yang sangat rajin ke gereja. Bahkan, tempat jauh pun pergi, nggak males, ya. Dan kalau ke gereja enggak lah ngantuk-ngantuk, enggak, rajin. Nah tapi tiba-tiba itu gerejanya dihancurin orang. Ya, pernah baca nggak di Alkitab cerita itu? Bait Allah dihancurkan. Pernah kan? Pernah ingat sih? Iya, dihancurkan oleh bangsa yang namanya Babel atau Babilonia. Dihancurkan gerejanya. Terus mereka semuanya, sebagian ya yang semuanya, yang lainnya ditinggal. Ada beberapa orang ya dibawa, dijadikan tahanan. Pernah baca kan waktu Gemas ceritanya kan? Tapi agak lupa. Agak lupa ya. Nih Papa ceritain lagi. Jadi dibawa ke pembuangan. Adik-adik tahu nggak? Di pembuangan itu, di Babel itu berapa lama? Di sana nggak ada gereja. Berapa lama? Ayo, Koko tahu nggak? Orang Israel di pembuangan berapa lama? Lupa. Berapa lama? Gak tahu. Aduh, berarti kemarin Gemanya nggak memperhatikan. Berapa lama Dedek? 2 tahun. Itu pandemi kita yang 2 tahun. Berapa? 40? Enggak 40. 70 tahun. 70 tahun lama nggak? Lama dong. 70 tahun nggak punya gereja. Tinggal di negara orang lain. Pengen ke gereja tapi nggak ada gereja. Jadi adik-adik, orang-orang Israel, bangsa Israel selalu minta kepada Tuhan, Tuhan kapan kami bisa punya gereja? Tuhan kapan kami bisa membangun gereja lagi? Tuhan kapan kami bisa pulang ke negaranya? Nah adik-adik bertahun-tahun, sampai berapa tahun tadi? 70 tahun. Akhirnya adik-adik, wah kira-kira akhirnya bisa pulang gak? Iya. Akhirnya bisa. Seneng gak kira-kira? Ya, seneng. Bisa pulang. Dan bukan hanya bisa pulang adik-adik, tapi bisa membangun bait suci atau gereja. Wah jadi mereka pulang, ada sebagian pulang, sebagian lagi bawa barang-barang, bawa uangnya untuk pokoknya mendukung pembangunan gereja. Akhirnya mereka membangun. Nah coba Jemima buka dulu lah dari Esra. Kita lihat ceritanya ya dari Esra. Bagaimana orang-orang itu setelah membangunnya gak gampang adik-adik. Bukan sehari, bukan 2 hari, tapi butuh waktu yang lama dan sempat tertunda loh. Karena kurang dana mungkin, karena ada ancaman dari orang-orang yang tidak suka. Tapi akhirnya bangunan itu jadi. Nah kita lihat ya bagaimana orang-orang itu senang ketika melihat bangunannya itu jadi dan mereka merayakan. Adik-adik pernah meresmikan rumah, meresmikan gereja? Wah kayak gitu suasananya. Kita coba dengar apa yang dikatakan ya. Ayat 22 Jemima. Jadi kita membaca Esra pasal 6 ayat 11 sampai 22. Tapi Jemima hanya baca ayat 22. Yuk silakan Didi. Lagi pula mereka merayakan hari raya. Ya. Hari raya roti tidak berragi dengan sukacita. 7 hari lamanya karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni Allah Israel. Bersukacitanya berapa hari ya? Berapa hari bersukacitanya? Berapa hari merayakannya? 7 hari. 7 hari adik-adik. Wah senang sekali, wah puji Tuhan. Gerejanya sudah dibangun, puji Tuhan. Senang sekali adik-adik.
Kenapa? Karena sudah bertahun-tahun nih pengen ke gereja, nggak bisa dan sekarang diizinkan. Nah adik-adik, pertanyaan Pak Pendeta, adik-adik kangen ke gereja nggak nih? Nih kita doa nih supaya nggak lama lagi gereja kita dibuka. Nah kira-kira kalau adik-adik gereja dibuka datang nggak? Oh saya yakin ya datang ya. Datang nanti bermain-main di gereja, beribadah di gereja, menyanyi. Ini orang Israel merayakannya 7 hari. Karena bisa melihat gerejanya bagus. Nah adik-adik, kita bisa punya banyak alasan untuk bersuka cita. Ya, Jemima pernah bersuka cita enggak? Pernah. Kenapa alasannya? Kenapa kamu bersuka cita? Pernah waktu aku dapat nilai 100 untuk ujian. Dapat nilai 100 bersuka cita. Koko pernah bersuka cita enggak? Kenapa? Kapan? Bersuka cita. Dapat apa? Karena apa? Ya, pas hari ulang tahun ya pasti suka cita dong. Ulang tahun sukacita. Ada banyak loh sebabnya ya. Sakit sembuh sukacita. Ulangan dapat nilai bagus sukacita. Dapat kado ulang tahun sukacita. Tapi salah satu yang kita bisa sukacita apa? Kalau kita bisa datang ke rumah Tuhan. Kita bisa kembali datang ke gereja. Seperti orang-orang Israel tadi, sukacita karena apa? Karena pembangunan gereja atau bait Allah sudah selesai. Jadi adik-adik kalau nanti ada pengumuman nih, Bang Kevin dan Bang Kakak yang lainnya umumkan. Adik-adik tanggal sekian kita akan mulai buka sekolah minggu secara offline. Adik-adik akan bilang apa? Yes! Ya sukacita ya, jangan aduh gak enak lagi masuk ke gereja, enggak ya. Nah adik-adik, jadi itu cerita Pak Pendeta hari ini. Ada banyak alasan sukacita, tapi salah satunya karena kita bisa datang beribadah. Nah tapi karena sukacita kita kasih ayat hafalannya pendek. Jimima pengen ayat hafalan pendek atau panjang? Terserah. Terserah, Jimima ini terserah papa ya. Koko pengen ayat hafalan panjang atau pendek? Terserah. Ya. Pak Pendeta akan kasih ayat hafalan yang membuat adik-adik sukacita. Kira-kira panjang atau pendek ya? Yuk kita coba ikuti Pak Pendeta ya. Yuk sama-sama ya ikuti ya. Ikuti Pak Pendeta ya, ikuti Papa ya, Koko dan Mima ya. Papa ngomong dulu baru ikuti ya. Bersukacitalah senantiasa. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Sudah hafal. Itu hafalannya pendek kali ya. Yuk sekali lagi ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Dari mana? 1 Tesalonika 5 ayat 16. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Sama-sama yuk kita hafal ya, Koko ya Mima ya, sama-sama biar semua teman-teman yang lain hafal yuk. Dari 1 Tesalonika ya, 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Hafal ya. Oke, Tuhan memberkati, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Koko Mima bisa ikuti Papa, adik-adik juga bisa ikuti Pak Pendeta ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersukacita. Karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami juga ingin bisa kembali beribadah di gereja. Beribadah bersama-sama secara tatap muka. Tuhan, tolonglah kami supaya
kami kembali beribadah di gereja. Supaya sukacita kami semakin bertambah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin belajar sukacita senantiasa. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita sampaikan salam ya kepada teman-teman ya. Salam teman-teman. Yuk sama-sama yuk, 1, 2, 3. Salam teman-teman. Sampai bertemu lagi di GMI. Yuk sama-sama ya. Sampai bertemu lagi di GMI Jakarta Pusat. Bangsa Israel sekarang telah kembali ke tanah mereka dan memiliki bait suci di Yerusalem. Hari ini adalah yang paling membuat mereka bersuka cita karena ada kebebasan untuk boleh kembali beribadah kepada Allah di dalam bait-Nya. Senang sekali, Tuhan sangat baik untuk bangsa Israel. Betul Kak, dan Tuhan juga baik untuk kita semua. Di masa seperti ini adik-adik, Tuhan baik memberikan kita cara lain untuk beribadah, yaitu lewat YouTube Kak, ataupun lewat Zoom seperti minggu kemarin. Sehingga firman Tuhan selalu bisa dikabarkan untuk adik-adik sekolah minggu. Jangan lupa ya, kita juga harus bersyukur untuk itu semua. Dan saat gereja nanti dibuka untuk sekolah minggu, adik-adik janji ya harus datang. Setuju Kak Evi, oh iya Kak Evi, dan adik-adik semua ada aktivitas juga nih Kak Evi. Nah adik-adik semua, aktivitas untuk adik-adik kelas Musa dan Ezra mewarnai gambar bait Allah seperti ini. Aktivitas adik-adik kelas Daniel, Joshua, remaja dalam merekam ekspresi adik-adik saat bersuka cita atau pemberian Tuhan. Sebutkan pemberian itu apa. Nanti adik-adik kirim ke grup orang tua ya. Ya adik-adik, ayat hafalan dan aktivitasnya benar di-share ke WA grup orang tua. Dan yang remaja juga harus kirim ya ayat hafalan dan aktivitasnya. Jangan mau kalah sama adik-adiknya ya. Oke. Iya semangat ya semua adik-adik sekolah minggu. Nah saatnya kita kumpulkan persembahannya Kak Evi. Iya Kak Duma, adik-adik bisa mengumpulkan persembahan lewat orang tua dengan transfer ke Bank BRI di nomor 09680113287534. Mari kita antarkan persembahan kita dengan pujian Matahari Bersinar Terang. Adik-adik semuanya, kita mau berdoa persembahan, semuanya lipat tangan. Doa penutup ya, nanti kita baru dilanjutkan doa Bapa kami. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk persembahan pada pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati, tangan-tangan yang memberi, terutama Papa Mama kami, yang Tuhan juga sertai dalam pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan juga memberikan mereka kesehatan. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan kami ini boleh harum di hadapan-Mu dan sehingga kemuliaan nama-Mu Tuhan dapat ditinggalkan selalu. Terima kasih Bapa yang baik, inilah persembahan kami dan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Mari kita doa penutup. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah
sekolah minggu melalui online Tuhan, tapi biarlah ke sekolah minggu kami ini Tuhan sertai sehingga ada kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Engkau yang menyatukan dan Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak yang baik, biar ini semuanya aku serahkan dalam tangan kasih-Mu. Adik-adik semuanya kita doa Bapak kami sama-sama. Kita mulai ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita menerima berkat dan penyertaan daripada Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati adik-adik sekalian, itulah yang memberikan kepada adik-adik sukacita senantiasa. Dari hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ibadah kita sudah selesai adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.